Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Naskah Drama. Kelompok 3 ini terdiri dari 4 anggota, yakni Zainun Nafi'ah, Arvina Dwi Safitri, Muhammad Sultan Rafli, dan Alifia Afsalna Khairiyah. Pembahasan di dalam makalah ini terdiri dari 2 subbab, yaitu struktur naskah drama dan bedah naskah. Nah, pada bedah naskah, kami akan mencoba menganalisis atau membedah satu naskah drama yang berjudul Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi menggunakan pendekatan struktural sesuai dengan pembahasan yang pertama, yaitu struktur naskah. Sekarang, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni struktur naskah drama. Drama pada umumnya didesain untuk dipertunjukkan di atas panggung. Untuk itu, sebelum dipentaskan, teks tertulis perlu dipelajari. Sebagai bentuk kesejahteraan, tidak ada alasan bagi kita, baik praktisi, peneliti, maupun penikmat drama pada umumnya, untuk tidak mempelajari teks drama, sepanjang kita tidak melupakan bahwa tulisan itu untuk dipentaskan. Kernadel membagi 3 tahapan yang harus dilalui sebelum drama dapat dipentaskan di atas panggung. Ketiga tahapan itu yakni perencanaan, latihan, dan pertunjukan. Perencanaan dilakukan untuk mewujudkan naskah dari penulis drama menjadi perencanaan yang utuh dari seorang sutradara. Tahap selanjutnya adalah latihan. Tahapan ini untuk melihat dan mendengarkan drama dalam suara dan tubuh aktor yang dibangun dalam kesatuan dengan dekorasi panggung dan kostum. Tahapan yang terakhir adalah pertunjukan. Sutradara dan perancang sebagai orang belakang panggung membantu para aktor mempertunjukkan drama kepada para penonton. Sebuah pertunjukan drama merupakan kerja tim. Sebelum dipentaskan, teks drama harus dianalisis, sehingga gambaran kasar tentang teks drama tersebut di atas pentas dapat dibayangkan. Sutradara dan perancang tidak akan menjalankan persetujuan pokok tentang ide dan perincian rencana produksi. Struktur adalah bentuk pada waktu pementasan. Struktur terdiri atas alur, karakter, dan tema, atau bisa juga disebut dengan premis. Berikut akan kami jelaskan secara lebih rinci mengenai struktur dan naskah drama. Struktur naskah drama yang pertama adalah alur. Alur merupakan dasar dari pola irama drama secara keseluruhan. Alur tersusun dari peristiwa-peristiwa yang tersaji di atas pentas. Alur mengarahkan cerita drama pada klimaks dengan dorongan yang menarik. Kemudian, membiarkan berganti dan berdebar di bagian akhir melalui pengalaman pertunjukan yang luar biasa. Priaske menyebut struktur alur drama tragedi tersusun atas 4 kategori besar, yaitu rising action, climax, falling action, dan catastrophe. Kernadel menjelaskan bahwa sebuah drama bukan narasi, tidak hanya dialog atau percakapan, tetapi sebuah interaksi. Tiap pembicaraan dari masing-masing karakter menuntut reaksi dari karakter lain. Struktur naskah drama yang kedua adalah karakter. Karakter merupakan bahan paling aktif yang menggerakkan jalan cerita. Karakter memiliki kepribadian dan watak. Karakter dapat dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu dimensi fisiologis, dimensi sosiologis, dan dimensi psikologis. Dimensi fisiologis adalah ciri-ciri badan yang dimiliki oleh seorang tokoh. Contoh yang bisa diambil antara lain usia, jenis kelamin, keadaan tubuh, ciri-ciri muka, dan sebagainya. Sedangkan dimensi sosiologis adalah latar belakang kemasyarakatan dari cerita tersebut. Contohnya, status sosial, pekerjaan, jabatan, peranan dalam masyarakat, pendidikan, kehidupan pribadi, pandangan hidup, kepercayaan, agama, ideologi, aktivitas sosial, organisasi, hobi, bangsa, suku, dan keturunan. Dimensi ketiga adalah psikologis. Dimensi ini berarti latar belakang kejiwaan yang dimiliki oleh tokoh-tokohnya, seperti mentalitas, ukuran moral, perbedaan yang baik dengan tidak baik, temperamen, keinginan dan perasaan pribadi terhadap sikap dan kelakuan, tingkat kecerdasan, dan keahlian khusus dalam bidang tertentu. Kemudian, di sisi lain, Priaske membagi karakter menjadi 2, yaitu karakter mayor dan karakter minor. Penentuan karakter mayor atau minor dapat diketahui melalui presentasi aksi dalam drama.
Pada umumnya, karakter mayor terdiri dari orang tokoh, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jika lebih dari itu, alasannya dapat diketahui di dalam cerita. Misalnya, cinta segitiga atau kebingungan salah satu tokoh utama memilih dua tokoh yang lain. Sedangkan karakter minor biasanya disebut dengan tokoh pendukung. Naskah drama yang terakhir adalah tema. Tema ialah rumusan intisari cerita sebagai landasan ideal dalam menentukan arah tujuan cerita. Dalam bahasa Indonesia, premis dapat diartikan sebagai ide pemikiran cerita. Kemudian, bedah naskah. Di sini, kami akan menjelaskan secara rinci mengenai struktur-struktur naskah drama yang berjudul Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. Bedah naskah drama lakon Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. Alur dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada raising action. Pada bagian raising action, ibu-ibu komplek datang ke rumah Pak RT. Mereka mengadu kepada Pak RT bahwa Toko Zeus sudah membuat gaduh warga karena suaranya yang serak-serak basah ketika menyanyi di dalam kamar mandi. Raising action dalam naskah drama tersebut digambarkan dengan adanya seorang tokoh dalam cerita yang dikenal sebagai perempuan seksi yang menimbulkan imajinasi tidak karuan pada semua laki-laki saat ia mandi. Suara seraknya membuat masyarakat gelisah. Yang kedua ada klimaks. Puncak permasalahan dalam naskah drama tersebut ketika para suami bersikap dingin dengan istrinya saat di atas ranjang karena suaminya lebih tertarik kepada tubuh Toko Zeus dibandingkan dengan istrinya. Yang ketiga, falling action. Falling action dalam naskah drama tersebut adalah ketika Pak RT melakukan monolog yang seolah-olah dan berbicara dengan Toko Zeus. Yang terakhir, katastrofe. Situasi akhir dalam naskah tersebut diakhiri dengan kebebasan Pak RT yang akan mengadakan fitness camp. Saya Alvinati Safitri akan menjelaskan karakter-karakter tokoh pada cerita Dilarang Bernyanyi di Kamar Mandi. Yang pertama, Mayor. Tokoh utama dalam cerita drama tersebut bernama Sus. Sus adalah seorang perempuan muda yang cantik dan menarik. Namun Sus sangat dibenci oleh ibu-ibu kampung karena dianggap telah mempengaruhi keadaan rumah tangga warga kampung tersebut. Yang kedua, Minor. Tokoh pendukung dalam novel tersebut adalah Hansip, ibu-ibu kampung, Pak RT, dan bapak-bapak kampung. Yang ketiga, fisiologis. Fisiologis merupakan keadaan fisik tokoh dalam novel ini tentunya berbeda-beda. Misalnya yaitu tokoh Sus digambarkan sebagai perempuan yang cantik dan selalu mengundang nafsu para lelaki yang selalu mendengarkannya ketika bernyanyi dalam kamar mandi. Yang keempat, sosiologis. Pada novel ini, Bapak RT memiliki status sosial yang tinggi di kalangan masyarakat kampung. Demikian dengan Hansip. Dalam cerita ini, Hansip memiliki pekerjaan sebagai penjaga ketentraman wilayah kampung tersebut. Yang kelima, psikologis. Pada cerita novel ini, kecerdasan tokoh digambarkan oleh tokoh utama yaitu Sus. Sus merasa mengganggu ketentraman kampung tersebut. Dengan senyum dan keikhlasan hati, Sus memilih untuk pergi dan pindah tempat tinggal agar kenyamanan dan ketentraman kampung tersebut kembali seperti semula. Bagian struktur yang lain adalah tema. Karyawan menyebutkan premis adalah rumusan intisari cerita sebagai landasan ideal dalam menentukan arah tujuan cerita. Dalam bahasa Indonesia, premis dapat diartikan sebagai ide pemikiran cerita. Untuk menemukan makna lengkap dalam drama, tema sangat erat kaitannya dengan nilai drama yang lain. Dengan kata lain, peneliti dapat menginterpretasikannya dari indikasi-indikasi daya tariknya dan nuansa-nuansa yang terbangun dalam drama. Naskah drama Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi menceritakan keresahan sebagai penduduk suatu kampung, terutama ibu-ibu. Mereka merasa terganggu dengan kehadiran wanita muda di kampung mereka karena sejak kedatangan wanita muda itu, suami-suami mereka menjadi dingin tanpa di tempat tidur.
Naskah tema dilarang menyanyi di kamar mandi bergenre drama, di mana yang bisa kita ketahui dalam cerita tersebut menceritakan sebuah situasi sosial budaya yang biasanya terjadi di Indonesia. Hal-hal yang mengakibatkan gairah pada kaum laki-laki di dalam cerita tersebut, terus mempunyai kebiasaan bernyanyi ketika mandi akhirnya akan harus diusir oleh ibu-ibu di sekitar itu. Walaupun dapat kita ketahui bahwasanya itu sebenarnya tidak salah, sebenarnya dapat diketahui pula cerpen yang tema drama ini lebih condong untuk mengkritik kehidupan sosial dan masyarakat. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai naskah drama. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyimak penjelasan materi dari kami dari awal hingga akhir. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.